Raja Pedang, Jilid 19 Episode 1. Karya Asmaraman S. Hoping Hoo. Kwa Hong dan teman-temannya adalah anak-anak dari para ahli silat Hoa Sanpai. Sebagai anak-anak yang semenjak kecil kenal akan seluk-beluk persilatan tingkat tinggi, tentu saja mereka tahu apa yang sedang terjadi antara Koai Atong dan Sukong, kakek guru mereka, yakni adu kepandaian atau lebih tepat adu tenaga dalam. Mereka memandang dengan muka berubah dan mata bersinar-sinar. Ada 2 menit Koai Atong dan ketua Hoa Sanpai itu berdiri tegak sambil meluruskan tangan. Akhirnya Lian Butojin berkata perlahan, "Koai Atong, kau sudah maju banyak." Begitu ucapan ini habis dikeluarkan, tiba-tiba tubuh Koai Atong terdorong ke belakang sampai 5 langkah tanpa dapat dicegahnya Jagi. Mukanya menjadi merah sekali dan tiba-tiba Koai Atong mengeluarkan anak panahnya yang berwarna hijau. Inilah senjatanya yang ampuh dan hebat. Lian Butojin melihat ini lalu tertawa. Tentu saja dia tidak bisa menganggap murid temannya ini sebagai musuh atau lawan yang seimbang. "Aha, Atong, kau hendak memperlihatkan ilmu silat anak panah. Silakan, silakan, biar kau nanti dapat melapor kepada gurumu bahwa ketua Hoa Sanpai biarpun sudah tua belum lemah benar." Ucapan ini merupakan perkenan bagi Koai Atong yang tadinya masih ragu-ragu untuk menyerang kakek itu. Tiba-tiba dia berseru keras dan tubuhnya berkelebat ke depan. Sekaligus anak panah di tangannya sudah melakukan serangan susul-menyusul sampai 8 kali banyaknya. Anak panah itu berubah menjadi segulung sinar hijau menyambar-nyambar ke arah diri kakek itu. Kwa Hong dan teman-temannya memandang penuh kekhawatiran. Akan tetapi Lian Butojin dengan tenang menggerakkan tongkat bambunya. Terdengar bunyi keras 8 kali ketika anak panah itu selalu terbentur tongkat bambu kemanapun juga digerakkan. Memang ilmu pedang Hoa Sanpai amat hebat. Jelas kelihatan oleh Kwa Hong dan teman-temannya bahwa kakek gurunya itu hanya mainkan jurus Tian Mo Po In payung kilat sapu awan dari ilmu pedang Hoa San Kiam Hoat. Akan tetapi cara pergerakannya sedemikian sempurnanya sehingga 8 macam serangan dari Koai Atong dapat digagalkan. Kemudian terdengar seruan perlahan dari kakek itu, "Koai Atong, jagalah jurus dari Hoa San ini." Tongkat bambu bergerak perlahan dan anak panah terlepas dari tangan Koai Atong, terlempar ke atas. Namun Koai Atong memperlihatkan kelihayannya, dapat menggulingkan tubuh melepaskan diri daripada lingkaran tongkat bambu, kemudian tubuhnya melesat ke atas dan tahu-tahu anak panah sudah dipegangnya lagi, mengeluarkan suara seperti orang menangis kemudian, dia lari tunggang langgang meninggalkan taman seperti seorang anak kecil nakal melarikan diri karena takut mendapat hukuman. Lian Butojin tertawa dan mengerahkan hikang berkata ke arah larinya Koai Atong, "Atong, sampaikan salamku kepada gurumu Giam Kong." Setelah Koai Atong pergi, kakek ini berubah mukanya. Kini keren dan sungguh-sungguh, menghadapi Kwa Hong dan teman-temannya, lalu terdengar kakek ini berkata, suaranya menahan kemarahan. "Kwa Hong, bagaimana bunyi larangan ketiga dari Hoa Sanpai?" Berubah wajah Kwa Hong, agak pucat. Kalau kakek gurunya sudah memanggil namanya dengan penuh, tidak Hong Hong seperti biasanya, itu dapat diartikan bahwa kakek gurunya benar-benar marah. Setelah menjura ia berkata sambil menundukkan muka, "Larangan ketiga berbunyi, setiap orang murid Hoa Sanpai tidak boleh mempelajari ilmu silat dari luar Hoa Sanpai tanpa seizin gurunya." Baik kau masih ingat. Tapi, kenapa kau tadi mempelajari Jing Tok Chiang yang amat keji itu dari Koai Atong?" Suara Tosu tua itu makin marah kedengarannya membuat Kwa Hong kaget dan takut sekali, memang paling takut kepada kakek gurunya ini. Akan tetapi ia pun merasa heran mengapa orang tua ini marah-marah, padahal biasanya amat sabar. Saya mengaku salah, Sukong. Siap menerima hukuman." Anak perempuan ini menjatuhkan diri berlutut di depan kakek gurunya. 3 orang anak yang lain melihat ini menjadi ketakutan dan mereka pun serta-merta menjatuhkan diri berlutut dan berkata hampir berbareng. Ichu juga mengaku salah dan siap menerima hukuman. Melihat cucu-cucu muridnya berlutut menerima hukuman dan sikap anak ketaatan akan peraturan Hoa Sanpai, sikap yang memang sudah terkenal dari murid-murid Hoa Sanpai. "Kalian tahu," katanya, suaranya masih keren, "apa hukuman bagi murid yang melanggar larangan ketiga itu?" 4 orang anak itu mengangguk. Si pelanggar harus membuang ilmu yang dipelajarinya di luar Hoa Sanpai, kalau perlu badannya dirusak agar ilmu itu tak dapat dipergunakan.
Baiknya kalian belum pandai mempergunakan Jing Tok Chiang. Kalau sudah pandai, Pinto, aku takkan segan-segan mematahkan tangan kiri kalian. Jelas tampak betapa 4 orang anak itu pucat dan gemetar mendengar ini. Hong Hong, kelancanganmu belajar dari Koai Atong masih belum berbahaya kalau dibandingkan dengan perbuatanmu membujuk saudara-saudara seperguruan untuk mempelajarinya pula. Perbuatan itu buruk sekali. Biarpun ia dimarahi, namun Kua Hong yang cerdik menjadi lega mendengar cara kakek itu menyebut namanya. Itu berarti bahwa kakek gurunya tidak marah lagi kepadanya. Ticu tidak membujuk, Sukong. Mereka memang suka mempelajari setelah melihat Koai Atong memukul pohon. Betul, Sukong. Ticu yang bersalah. Ingin belajar, sama sekali tidak dibujuk oleh adik Hong, kata Kuilok cepat-cepat. Ticu juga tidak dibujuk, sambung Tioki. Tio Bwe diam saja, hanya melirik ke arah Kuilok. Sudahlah, kata kakek itu. Kalian anak-anak harus ingat baik-baik. Sebetulnya bagi aku sendiri yang menjadi ketua Hoa Sanpai, mempelajari ilmu silat dari lain golongan bukanlah hal yang amat buruk. Akan tetapi mengapa diadakan peraturan dan larangan di Hoa Sanpai? Bukan lain untuk menjaga dan mencegah anak-anak murid Hoa Sanpai menyeleweng mempelajari ilmu yang sesat. Kalau sampai terjadi demikian, kalau sampai ada anak murid Hoa Sanpai mempelajari ilmu yang sesat kemudian menyeleweng dan melakukan perbuatan jahat, bukankah hal itu akan merusak nama baik Hoa Sanpai? Sukong, kata Kua Hong yang sekarang sudah timbul keberaniannya. Apakah ilmu silat dari Koai Atong termasuk ilmu sesat? Kakek itu menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya. Sesungguhnya, kalau mau berkata secara jujur, di dunia ini tidak ada ilmu yang sesat. Semua ilmu itu baik tergantung kepada si pemakai ilmu. Ilmu dapat menjadi baik kalau dipergunakan untuk kebajikan. Sebaliknya, biarpun ilmu yang amat bersih, apabila dipergunakan untuk kejahatan, dapat menjadi ilmu yang kotor dan buruk. 4 orang anak itu saling pandang tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sukong mereka. Kakek ini pun maklum agaknya, maka sambil tersenyum dia berkata lagi, biarlah ku jelaskan. Misalnya ilmu bun kesusastraan, siapa bilang bahwa ilmu membaca dan menulis ini bersifat buruk? Akan tetapi tetap saja baik buruknya tergantung daripada pemakai ilmu. Ilmu ini baik apabila pergunakan untuk membuat sajak-sajak indah, menuliskan ilmu-ilmu yang tinggi dan sebagainya. Akan tetapi bukankah menjadi ilmu yang amat buruk dan jahat apabila dipergunakan orang untuk membuat surat-surat fitnah, membuat laporan-laporan palsu, dan lain-lain seperti yang sekarang ini seringkali dilakukan orang. Barulah Kua Hong dan teman-temannya mengerti. Memang pada waktu itu, sebagian besar rakyat tidak pandai membaca menulis. Sepucuk surat fitnah saja cukup untuk mencabut nyawa seorang yang buta huruf. Apalagi di kota-kota besar dan terutama di kota raja. Kepandaian menulis menjadi senjata yang lebih ampuh daripada selaksa pedang dan lebih jahat dan keji daripada ular-ular berbisa. Nah, jelaskah sekarang? Baru ilmu menulis saja sudah begitu jahat, apalagi ilmu silat. Aku tidak mau bilang bahwa ilmu yang diajarkan oleh Koai Atong itu jahat, akan tetapi sifat daripada Jing Tok Chiang amatlah berbahaya. Ilmu pukulan itu tidak ada ampunnya, sekali dipergunakan, kalau yang menerima kurang kuat, bisa merenggut nyawa. Kalau tadi aku tidak kuat menahan pukulannya, apakah sekarang aku tidak sudah menggeletak mampus? Hahaha, Kua Hong dan teman-temannya bergidik dan baru terbuka mata mereka akan perbedaan ilmu silat Hoa Sanpai dan ilmu Jing Tok Chiang. Dari kata-kata kakek gurunya itu mereka tahu bahwa sebetulnya ilmu silat Hoa Sanpai tidak usah kalah oleh Jing Tok Chiang, sungguh pun Jing Tok Chiang kelihatan luar biasa dan mujizat. Kalian yang tekun belajar ilmu silat kita sendiri, yang rajin berlatih. Kalau ilmu silat kalian sudah mencapai tingkat setaraf dengan tingkat Koai Atong, kalian takkan kalah olehnya. Kakek ini menarik napas panjang dan berkata lagi, perlahan seperti pada diri sendiri, sayangnya, sampai sekarang tidak ada tulang cukup baik untuk menjadi ahli waris Hoa Sanpai, yang sebaik Koai Atong saja tidak ada. Setelah berkata demikian, dengan muka sedih kakek ini meninggalkan taman. Terbangkit semangat Kua Hong, Tioki, Tio Bwe, dan Kuilok mendengar wejangan-wejangan Lian Butojin tadi. Mereka lalu berlatih dengan giat, setiap saat mereka berempat dapat terlihat berlatih silat di dalam taman atau di Lian Butia, ruang berlatih silat di bawah petunjuk Lian Butojin sendiri. Tentu saja di dalam beberapa bulan mereka mendapatkan kemajuan yang luar biasa.
Dengan adanya teman-teman berlatih, mereka seakan-akan berlomba untuk melebihi temannya dan hal ini pula yang mempercepat kemajuan mereka. Akan tetapi, terjadi keganjilan yang menyolok. Hal ini hanya dapat diketahui oleh Kwa Hong dan Tio Bwe. Anak-anak perempuan tentu saja lebih halus perasaannya dan tahu membedakan sikap anak laki-laki. Baik Kwa Hong maupun Tio Bwe dapat melihat bahwa selain berlomba dalam latihan, agaknya antara Tio Qi dan Kui Lok juga ada lain perlombaan lagi, yaitu berlomba menyenangkan atau merebut perhatian Kwa Hong, si gadis cilik yang lincah gembira, bermata bintang dan agak galak itu. Kwa Hong menghadapi kenyataan ini dengan bangga dan sikapnya menjadi makin manja, tinggi hati, dan agaknya mempermainkan dua orang anak laki-laki itu. Sebaliknya, Tio Bwe yang pendiam, hanya sering nampak murung kalau melihat Kui Lok bermain-main dengan sikap bermuka-muka di depan Kwa Hong, mencarikan bunga, membuat mainan dari rumput dan lain-lain.